Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you class? How are you today? Okay, I'm fine. Yes, before we start our study, please Sekar to lead your friends pray before study. Before our lesson start today, let's pray together. Okay, thank you, Sekar. Yes, and now I want to check your attendance list. So please raise your hand, if I called your name. Okay, the first Aisyah. Okay. Dang Mahardika. Esther Tania. Okay. Fahrezi. Girindra Raka. Mada Justin. Mahatma Gading. Izin ya? Okay, Muhammad Ferry. Okay, he is sick. And then Najla. Okay. RM Yoga. Ruben. Sekar, Safna, Shaina, Sukma. Okay, she is sick. Yes. And now, before I continue about our lesson today, I want to ask you, what is the last material that we learned? Okay, let's try. Saina. Yes, what is the material in the last week? This week study about lexicon biography and simple past tense. Okay, good. Yeah, thank you. Yeah. So in the last week we learned about the historical recount. Yeah. So today I want to give you about the material related to the material that you have learned in the junior high school. Did you remember about narrative text? Apakah ingat narrative text? Kalian sudah pelajari di SMP? Ingat? Oke, ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang narrative text. Oke, before we continue about our schedule, so please check your book, your stationery, and your dictionary. Ya, please put on your table. Ya, silakan ditaruh di atas meja. Sudah semua siap? Sudah semua siap? Oke. Yes. Ya. Sebelumnya Mem akan Oke, sudah? Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang narrative text. Sebelum kita lanjut ke material, kita akan mengetahui dulu tujuan pembelajaran hari ini adalah boleh saya minta tolong bacakan? Yang pertama, boleh Ruben? Silahkan. Setelah mengamati video yang ditampilkan, peserta didik dapat menganalisis dan menilai fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks naratif terkait legenda terkenal, pendek dan sederhana. Okay, thank you Ruben. And the second, from the tujuan dalam pembelajaran, boleh minta tolong Safna? Yes, boleh mic-nya. Cuci tangan ya. Setelah mengamati video yang ditampilkan, peserta dan didik dapat menunjukkan dan menyusun naratif, lalu menyajikan naratif teks sederhana meminta informasi terkait legenda tertentu. Okay, thank you Safna. Cuci tangannya. Sorry. Okay. Ya.
Ya, jadi di depan itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk mempelajari teks naratif ya. Oke, berikutnya Mem akan berikan sebuah motivasi untuk hari ini. Yes. Getting up in the morning is a sign that you can achieve the life's goal better than yesterday. Ada yang mau coba? Oke, Najla, silahkan. Bacakan yang kencang, lalu apa sih maksud dari motivasi yang memberikan di pagi hari ini? Getting up in the morning is a sign that you can achieve the life's goal better than yesterday. Oke. Artinya adalah bangun pagi merupakan tanda bahwa kamu bisa mencapai tujuan hidup yang lebih baik dari kemarin. Oke, thank you Najla. Ya, berarti intinya kalian harus bangun pagi ya, karena dari bangun pagi kalian bisa memberikan sinyal kepada tubuh kalian bahwa kalian siap ya, siap untuk menghadapi hari ini dan harus lebih baik dari hari kemarin. Ya, next kita akan masuk kegiatan inti, yaitu Mem akan berikan sebuah video. Jadi nanti from the video I ask you to analyze about the social function, yes, and then generic structure, and the last is language features from the video. Ya, jadi kalian meminta untuk menganalisis apa itu fungsi sosial, lalu generic structure atau struktur teksnya, lalu yang terakhir adalah unsur kebahasaan. Jadi kenapa meminta? Karena minggu lalu Mem sudah minta bahwa kalian untuk mempelajari teks naratif. Ya, teks naratif itu strukturnya apa aja, fungsi sosialnya apa, lalu bahasanya apa. Jadi sekarang Mem akan minta kalian untuk menganalisis terlebih dulu sebelum kita masuk ke pembelajarannya ya. Oke. Terdengar? A very long time ago, there is a kingdom in West Java. The kingdom is ruled by a king named Ram. He lives happily with his family. But his beauty, and Ram and his queen haven't got any children. The queen often cries. That's why Prabhu often goes to the jungle to pray and beg for a child. Later on, the queen gets pregnant. A princess is born. Prabhu and Queen love their beautiful daughter so much. But it makes princess turn into a very spoiled girl. Now it's time to celebrate the 70th birthday. And as a present, Prabhu takes out a necklace which is made from gold and jewelry. He said, "My beloved daughter, today I give you this necklace. Please wear this necklace." "No," shouts the princess. Then she throws the necklace. The beautiful necklace is broken. The gold and jewels are spread on the floor. No one said anything. Then there was a saying that the dear beloved princess would be Kedengeran ya? in the silence. People hear the queen cry. Every woman feels sad and begins crying too. And the Kebaca tears nggak? turn into Kebaca. rain. It's a colorful ink. The color comes from the princess' necklace, which was at the top of the lake. The lake is called the Lagawana, which means lake of color. Ya, sudah selesai. Bisa menyimak videonya dengan baik? Yes? Did clear enough about the video? Okay. So, I ask you. Yes, tadi kan dari awal Mem sudah bilang bahwa setelah kalian menonton video, Mem meminta kalian untuk menganalisis. Jadi sekarang Mem akan berikan LKPD. Oke, Mem akan bagikan LKPD-nya terlebih dahulu untuk mengerjakan. Jadi nanti dari video yang ditampilkan di depan bisa kalian sambil jawab. Oke, Windsor.
Sudah semua terima? Ya. Sekarang kita analisis yuk dari video di depan. Ya. Yang pertama tadi meminta kalian untuk menganalisis apa? The social function. Oke. Who is try? Who is try to answer? Who is social the function? Oke, Raka. Ya, boleh dijawab sambil berdiri. Ya. Tell a story about something or someone. About something or about someone for the social function. So, from the video, tells about Tells about the princess, the Prabhu, huh? queen and the princess. So the conclusionnya, jadi sebenarnya yang diceritain di depan itu apa sih tentang cerita legenda sebuah apa? Legenda sebuah danau. Sebuah danau atau telaga warna. Oke, thank you Raka. You're welcome, ma'am. Yes. Oh boleh. And then cuci tangannya Raka. Ada. Oke, yaudah. Ya, jadi tadi adalah social function dari si video yang ditampilkan. Bisa sambil kalian lengkapi ya. Bisa kalian kira-kira atau kalian catat di bagian kosong LKPD-nya bahwa social function dari videonya itu adalah menceritakan atau tells about the lack of color, ya. Next, tadi meminta setelah menganalisis fungsi sosial apa lagi? Generic structure. Who is try to answer? Oke, Esther. Mikrofonnya nggak ada ya? Yeah, about the video, what is the generic structure? Untuk Nyala nggak? Coba. Dan. Nyala. Ya. Untuk orientationnya itu dari a very long time ago sampai ke he lives happily with his family. Oke, itu untuk orientation. Oke, jadi untuk yang pertama, struktur teks dari naratif adalah orientation. Lalu dari one long time ago. A very long time ago sampai ke he lives happily with his family. Oke, thank you. And then, what is the generic structure? Again, after orientation. Setelah orientation itu ada communication. Oke, communication. Communication itu dari but he's a pity sampai ke a very spoiled girl. Oke, ya, complication itu berarti tandanya apa sih? Muncul sebuah apa sih dari ceritanya? Konflik. Oke, good. Next. Untuk resolution itu dari now it's time to celebrate sampai ke lack of color. Oke, so the resolution itu biasanya isinya tentang apa? Penyelesaian buat cerita kayak akhir cerita. Oke, so the problem solve, problem solve from the apa tadi teksnya. Oke, and the last. Untuk reorientation atau kesimpulan itu we must be grateful for what we have and not be arrogant. Oke, jadi itu lebih ke moral value-nya dari cerita. Oke, thank you Esther. Don't forget to wash your hand. Oke. Ya, jadi itu adalah generic structure-nya dari teks naratif yang kalian simak dari video ya. Jelas? Ya, jadi tadi ada apa aja Esther? Ada orientation, lalu ada complication, and then resolution, and the last reorientation. Ya, bisa kalian catat di LKPD-nya. Oke, tadi sudah ada dua berarti yang dianalisis, fungsi sosial and then struktur teks. Yang terakhir adalah language feature. Who is right to answer? Oke, Sekar. Ada mikrofon ya? Oh, itu aja yang dekat. Ya, Sekar. Boleh, langsung. For the language features, there is 5. The first one is adjective plus noun. For example, is beautiful necklace, like in the video. And the second is interesting verbs and adverb. Like the princess said, I don't want to wear this necklace. It's ugly. Shouts princess. Shout is already an interesting. Is already a specific verb, but you can
can make it more interesting by adding adverb like angrily. So the sentence is like, I don't want to wear this necklace, it's ugly, shouts princess angrily. And the next is direct Speech. Okay. Direct speech is a sentence with word punctual, like before, I don't want to wear this necklace, it's ugly. And the next one is text. Wait. Yeah. Just. Text connective. Okay. There's two. The first one is pronoun. Yes. And the second one is time connective. The pronouns is like he, it, she, they, etc. And the time connective is like a long time ago, 9 months later, and so on. Okay. And the last is past tense, like call, shout, say. Say it. Okay. Thank you, Sekar. Don't forget wash your hand. Ya. Ya. Jadi itu adalah tentang unsur kebahasaan yang ada di teks naratif yang sudah kalian simak ya. Jadi tadi Sekar menjelaskan yang pertama itu ada apa? Tadi tensisnya ada simple past tense, lalu dia pakai time connector atau dia pakai pronoun ya kan? Itu adalah yang dipakai di unsur kebahasaan dalam naratif teks. Oke. Now I wanna ask you to open your LKPD ya, kalian buka LKPD-nya. Di situ kalian diminta untuk data collection ya, untuk data collection ya. Jadi nanti Mem akan tampilkan sebuah teks di depan. Mem akan tampilkan sebuah teks di depan ya, berbentuk teks ya. Kalau tadi kan sebelumnya video. Sekarang Mem akan berikan sebuah teks, kalian baca. So I give you 5 minutes to analyze again ya. To analyze about the social function, and then structure, ya, generic structure from the text, and the last is unsur kebahasaan atau language features, ya. Mem akan tampilkan sebuah teksnya. Oke, terlihat sampai belakang, terlihat ya, terlihat sampai belakang, ya. I give you 5 minutes, ya, to analyze about what is the social function from this text, and then generic structure from this text, and the last language feature from this text. Ya, kalian bisa tulis di LKPD-nya. I give you 5 minutes. Jadi kalau di layar tidak terlihat, kamu bisa buka LKPD-nya, kalian bisa buka LKPD-nya, di situ jelas terlihat. No. Ada teks panjang. Iya ini. Oke, benar. Ya. Ya, jadi di aktivitas 1 kalian diminta untuk menjawab about the information ya, based on the text, based the information from the text. Nah, setelah itu kalian juga analisis tadi yang meminta apa sih fungsi sosialnya, lalu struktur bahasanya dan unsur kebahasaannya. Berarti hari ini yang nggak masuk ada 3 orang ya? Ferry, Sukma, satu lagi, Zakwan, oke. 5 menit, cukup ya 5 menit ya. Ini, yang ini, ya. Nah ini, sama teksnya. Jadi kalau dari depan nggak kelihatan, bisa buka teks yang ada di LKPD-nya.
Apa Ji? Kelihatan? Oh. Kenapa? Social function. Nah, ini kan to tell about story. Oke, about story of. Pakein of. Jadi to tell about story of the legend lack of color. Sama aja kan ini? Oke. Ini emang Dika juga? Enggak kan? Oke. Ini jangan lupa tambahin of ya. To tell about story of the legend lack of color. Don't forget put your name ya. Put your name and class. Jadi yang kepada kemarin nggak tulis nama. Ya udah ini aja. Pokoknya nasi padang saya memang. Iya. Oke, Eji. Ciri khas ya. Itu punya Eji. Oke. Ya, don't forget put your name and your class. Namanya nama lengkap ya, jangan nama panggilan, nanti mem susah ngeceknya. Oke, susah nggak soalnya? Susah nggak? Susah nggak pertanyaan-pertanyaan dari aktivitas 1? Oh, iya. Ya, di situ di LKPD-nya ada pertanyaan berkaitan dengan teks, kalian jawab, hanya ada 5 soal. Lalu kalian juga diminta untuk menganalisis apa sih fungsi sosialnya, struktur teksnya, dan unsur kebahasaannya. Bisa Yoga? Bisa? Oke. Ada kesulitan Esther? Enggak? Oke. Oh, dari sini ke sana masih nggak kelihatan. Minusnya berapa? Minus 2,5. Wah, sama berarti kayak main. Lumayan. Nggak kelihatan, emang ganggu banget itu emang. Kenapa? Gak apa-apa. Kenapa? Oke, thank you. Muat kan jawabannya? Muat. Maksudnya space ya. Kalau kalian menulis jawabannya tidak muat di LKPD-nya atau dari space yang memberikan, kalian bisa manfaatkan lahan kosong yang ada di LKPD. Bisa di belakangnya atau di sampingnya. Yang penting dikasih nomor aja, misalnya itu jawaban nomor sekian. Jadi nanti ketika itu nggak susah. Oke, kamu cuma tanya orientasi, oke. Terus yang lain-lainnya? Belum saya. Oke. Ya, daripada tulis ulang diginiin aja. Jadi kan lebih kelihatan. Ini kamu sampai nomor? Oke. Settingnya. Berarti setting itu sama kayak orientasi kan sebenarnya. Setting itu orientasi, ini social function ya kan, terus general structure ya related lah sama yang nanti memang juga minta. Boleh, boleh, misalnya kasih aja clue bahwa ini orientasi misalnya dan seterusnya. Belum selesai ya Sekar ya? Baru yang atas belum. Oke. Gimana, Eji?
Dika aman? Aman? Safna gimana? Bisa? Aman? Oke. Jadi nanti pertanyaan nomor 1 sampai 5 kita jawab bareng-bareng. Lalu yang untuk dianalisis nanti Mem akan berikan kesempatan siapa yang ingin menjelaskan untuk menganalisis apa itu social function, apa itu generic structure, dan apa itu language feature from the text ya. Tapi untuk yang nomor 1 sampai 5 nanti kita jawab bareng-bareng. Finish class? Finish? Oke, kita jawab bareng-bareng ya untuk yang nomor 1 sampai 5. Oke, bisa dibuka LKPD-nya dan sambil dilihat teksnya. Oke, for the number 1, what is the topic in the text? The topic is the legend of Lake Color. Oke. Sama semua jawabannya? Oke, next. Sama? Oke. Number 2, who are the characters in the text? Siapa aja, yo? Siapa aja? Siapa aja, coba pakai mic dong biar kedengeran. Siapa? Tokohnya siapa aja? Yoga? Belum nyala. Ya. Prabu. Karakternya hanya Prabu aja? Siapa aja? Prabu? Princess? Queen ya. Jadi karakternya adalah Prabu, Queen, and Princess. Oke, next. Number 3. Where is the setting of the story? Di mana? Najla, bisa jawab yang kenceng? The setting? The setting of the story is the kingdom in West Java. Oke ya, jadi dia ada di sebentar. Ada di kingdom in West Java. Oke, good. Thank you. Cuci tangannya. Nih dia. And number 4. What is the function from the text above? Jadi dari teksnya yang ditampilkan dan ada di LKPD. Apa sih functionnya atau fungsinya? To tell about story or legend of Lake Color. And then number 5. What are the generic structures from the text above? Apa aja? Oke, nomor 5 kita keep dulu. Karena ini kan pertanyaan dari Mem juga untuk menganalisis tadi kan. Oke, kita coba analisis dulu. Untuk yang nomor 5 kita keep dulu. Yang pertama tadi, apa sih social function from the text from in the whiteboard? Oke, Dika. Yang satu lagi mic-nya mana ya? Oke. Apa Dika? Pardon me please, can you repeat clear voice? To tell story about the legend Lake of Color. Okay, to tell story about the Lake of Color. Okay, wash your hand. Thank you. And next, itu adalah social function from the text. And the second analysis is, what is the generic structure from the text? Oke, Eji, semangat sekali hari ini dia. Oke. Ya, Eji. Orientation, paragraph 1. Sebentar, boleh minta tolong maju ke depan? Maju ke depan, Ji, tunjukkan. Ya, gantinya. Oke.
Orientation, paragraf 1, 2, 3. Paham? Paragraf, sebentar, orientasi adalah paragraf 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kenapa kamu bisa sebut paragraf 1, 2, 3 itu adalah orientasi? Karena emang orientasi. Oke, orientasi isinya apa sih? Pembukaan, pengenalan. Biasanya yang namanya pengenalan ada apa aja? Informasi kan? Informasi tentang di mana, siapa, dan kapan. Oke, next. Yang kedua ada complication. Paragraf 4, 5, 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Itu apa disebutnya? Complication. Complication itu isinya tentang apa sih biasanya di teks? Masalah. Masalahnya kenapa? Karena ada problem. No. Maksudnya masalahnya muncul atau masalahnya hilang? Oh, masalahnya muncul. Oke, masalahnya muncul. Oke, next. Yang terakhir ada. Yang terakhir? Ada. Enggak, oke. Nah, ini resolution. Jalan keluar penyelesaian masalah. Oke, jadi problem solvingnya. Iya. Oke, jalan keluar dari masalah yang timbul dalam sebuah cerita tersebut. Iya. Yang mana? Paragraf 7. 7. Yang mana paragraf 7? Oke. And the last? Reorientation. Oke, reorientasinya apa? Sama, paragraf 7 juga. Oke, kenapa disebutnya reorientation? Ada apa sih di reorientation itu? Wah, itu sih nggak tahu ya. Oke, nggak tahu ya. Oke, jadi yang namanya, thank you ya Eji. Oke, sit down please. Ya, jadi yang namanya reorientation biasanya apa? Diisinya apa? Di dalam reorientation ada isinya apa, tentang apa? Tentang conclusion atau kesimpulan, atau ada, kalau naratif identik dengan pesan moral. Good ya. Jadi yang namanya reorientation di dalam naratif teks, Eji, ya. Jadi yang namanya reorientation itu biasanya ke sebuah kesimpulan atau ada sebuah amanat atau pesan moral dari cerita tersebut. Ya Eji ya. Mungkin lupa pelajaran SMP-nya ya. Oke, banyak pikiran. Oke, wash your hand, don't forget. Wash your hand. Ya. Oke, itu adalah struktur teksnya. And now I ask you, what is the language features from the text? Oke. Boleh di situ, boleh di depan, terserah. Thank you. Ya, boleh. Language features is adjective plus nouns, individual, neglects, imperative, verbs and adverbs. I don't want to word it. It's ugly. Direct speech-nya ada telaga warna or lack of color. Pronouns-nya ada he, it, they, she. Time connective-nya ada long time ago. Past tense-nya to, pray, love, gather. Oke, thank you ya. Thank you Ruben. Ya, jadi itu adalah language features dari teks yang ditampilkan di depan ataupun yang tampilkan di LKPD. Wash your hand. Ya, itu, dan tadi bilang pertanyaan nomor 5 itu di keep ya. Padahal sudah dibantu jawab oleh Eji tadi ya tentang generic structure. Jadi sudah terjawab otomatis pertanyaan nomor 5-nya. And now move to activity 2. Ya, sekarang kita pindah ke aktivitas 2 di LKPD-nya. Oke, what is the instruction? What is the instruction? Ya, there is about the jumble test ya, jumble test ya. Saya berikan sana 5 paragraf ya. Tapi masih ngacak, masih berantakan. So, I ask you to rearrange these sentences from each number to make a good narrative text ya. Jadi, setiap paragraf yang masih berantakan, kalian meminta untuk susun ya. Setelah susun, kalian diminta untuk menganalisis yang mana sih generic structure-nya, yang mana sih social function-nya, dan language features-nya ya. Ini kalian bisa kerjakan secara berkelompok, boleh ya. Jadi kalian diskusi dengan temannya, kalian kerja berkelompok boleh. Karena ada 5 nomor atau 5 paragraf yang masih berantakan susunannya. Jadi kalian diminta untuk mengerjakan. Langsung dikerjakan di LKPD-nya aja. Ya. Kita ini kena
jadi Kan ini sempurna. kita 5 paragraf ini tuh diurutin. Nah ini juga tugas kelompok atau Boleh bila berkelompok, boleh diskusi berkelompok. Boleh sih. kalau yang nanti maju itu Maju yang juga ya? ya, yang maju itu adalah aktivitas 3. Oke, ya. Jadi ini nggak usah social function, general structure sama language feature nggak usah kan? Yang penting rearrange. Rearrange aja. Makasih ya. Ya, sama-sama. Ya, jadi untuk yang aktivitas 2, kalian meminta untuk rearrange ya. Rearrange the sentences, become a good paragraph. Ya. Kalian boleh berdiskusi dengan temannya. Saya berikan waktu 5 menit atau 10 menit untuk mengerjakan aktivitas 2. 5 atau 10 menit? 10 menit. Oke, I give you 10 minutes ya. So please arrange the sentences. Gimana, Safna? Kenapa Yoga ada kesulitan? Kan kerja sama Maria. Oh ya, oke. Bisa ya, jadi disusun. Oke, I give you 10 minutes from this activity. Ya sih seragam ini emang bagusnya jilbabnya putih ya. Iya memang. Masuk sama roknya juga atau bawahannya. Bisa Justin? Tadi yang WA mem mengambil rapat Justin kan ya? Yang WA mengambil rapat Justin ya? Ya kan? Udah kan ya berarti ya? Muat kan ya space-nya ya? Kalau nggak muat selip-selipin aja. Kalau nggak muat selip-selipin. Ini saya mem. Iya, Mami kan cuma lihat doang. Baper ya Eji hari ini ya. Eji hari ini baper. Iya. Ya? Kenapa Yoga? Pakai kayak gini. Boleh. Boleh kalian gunakan handphone atau kamus, boleh. Silahkan untuk membantu mengerjakan tugas-tugasnya.
Boleh buka handphone, boleh buka kamus. Sudah sampai nomor berapa? Sampai nomor berapa? Baru nomor 1. Oke. Asia nomor 1 udah? Udah, Mbak. Berarti nanti Asia nomor 1 ya, jawab ya. Aku ngomongin. Iya, susunannya adalah ya Aisyah. Raka nomor 2 udah? Iya. Nomor 2. Raka nanti jawab nomor 2 ya. Iya. Nanti kasih mikrofonnya ya. Yang ini lah, yang ini. Ya, susunannya. Oh, iya. Ya. Nanti susunannya adalah atau the good paragraph is nomor 1. Terus kan gitu. 1, 6, 2, 6, 4, 7, 5. Gini, kan di 7 sini emaknya sudah paksa ini nggak suka, jadi dia mikirin cara supaya istrinya sama si dipaksanya itu pisah gitu. Nomor 2, nomor 3. Nomor 3 ya sekarang? Nomor 2. Nomor 8. Mamanya cuma ngasih nomor 5 nomor deh. Sedika nih. Suka begitu deh. Mem kasih 5 nomor loh, tapi dia kelar nomor 8. Keren. Ajaib emang, amazing banget ya, amazing. Ini kayaknya kelompok 1 udah klik ya. Ya kan, kelompok 1 udah klik ya untuk berkelompok ya. Yang satu begini ya kan, yang satu begini ya kan, yang satu begini. Dika, nanti Dika nomor 3 ya. Bacain. Nomor 3 ini. Ya, jadi the good paragraph is, nah kamu langsung nyebutin setelah disusun. Ya, oke? Justin bisa? Bisa. Di sini nanti nomor 4 ya. Tadi kan kamu nomor berapa? Belum kan? Belum menunjuk kan? 1 kan Aisyah, 2 tadi Raka, 3 Dika, nanti 4 Justin ya. The good paragraph. Baca. Aku masuk ke sorot ya? Kenapa? Kalau aku masuk ke sorot ya? Enggak deh, kayaknya nggak apa-apa. Enggak. Nanti anak-anak jangan pulang dulu. Iya. Dah. Berapa selesai? Dikit lagi sini udah aktivitas 2. Abis ini aktivitas terakhir, closing, selesai. Terus nanti ada lagi? Ada laginya? Enggak. Ini langsung. Kenapa? Ini langsung 2 sesi. Enggak 2 sesi sih. Ini kan cuma 1 siklus. 1 siklus tuh semua aktivitas. Kita 1 semua. Anaknya Evelyn. Pakai baju baru. Ya udah. Iya. Nanti jangan pada pulang dulu. Iya, ya. aku udah pesen, tapi tadi ada 1 anak yang pulang karena sakit. Oh iya. Jadi yang ada aja ya. Iya. Aku udah bilang Nanti sih sama kasih tahu mereka. ya, kalau udah. Sip. Iya. Tadi 1, 2, 3, 4. 1 lagi nih. Ada 5 nomor kan? Esther, nomor 5 nanti ya. Nomor 5. Yang ini kamu present. Jawaban susunannya ketika udah jadi paragraf yang baik itu apa? Seperti apa? 5. Oke? Langsung aja, nggak usah dibaca yang berantakan ya, tapi langsung the good paragraph is yes. Nggak dicatat, Mem. Catat. Mana yang ininya kagak ditulis ulang.
Sabar Pak, sabar ya. Iya curang. Tapi dia proses loh, dia lagi nulis. Nulis, emang udah flash. Ini dia sama dia. Ini udah kayak Tom and Jerry nih ya, berdua ya. Nulisnya buat pas dia baju doang. Emang gitu. Oke, sudah? Sudah? Oke, sambil proses ya. Oke, sambil proses. Oke, number 1. Oke. Ini dibacanya apa? Ring. 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 Ini one open. Once upon a time. One upon a time. Ya. Sudah? Bisa? Oke, yuk kita diskusi, kita bahas. Yes. The first number is Aisyah. Yes. Stand up please. Stand up please. Dengerin ya. Listen to her. Dengerin ya. One upon a time, there reigned in East Java a king named Sindhureja. He had a prime minister named Sidupaksa. Sidupaksa had a very beautiful wife. Sidupaksa loved his wife deeply. They lived in complete happiness. Each day, she tried to king away to secret Sidupaksa from his wife. However, Sidupaksa's mother didn't like. Okay, good. Thank you, Aisyah. Ya, itu adalah jawaban nomor 1. Okay, raise your hand. Okay, next. The second is siapa tadi ya? Raka? Yeah. Okay, can you answer number 2? Okay, number 2. Yeah, stand up please. Okay. Clear voice, yes. Clear voice. 1. The good paragraph is. The good paragraph is. The first paragraph is 3. No. You answer number 2. Yes. So please, the good paragraph is. Paragraf baiknya jadinya gimana susunannya? Oh, yeah. Once upon a time, Huh? there was once a very happy family. Okay, good. They had to splash in the water of the stream. One day, an ant fell to the stream accidentally. The pigeon saw this and wanted to help her. He picked up a blade of grass and dropped it quite close to the ant, and the ant climbed on the grass and stayed with the dry land. Okay, good. Thank you, Raka. Right. Okay, thank you. Wash your hand, please. Okay, this one. Yes. Bisa nggak? Okay, thank you. Next, number 3. Tadi siapa ya nomor 3 ya? Okay, Dika. Wih, Dika. Time is yours. One day the crow flew to the tree overlooking the river. Looking down, he saw a red ant struggling in the water. It peeled off the leaf and dropped it into the river. The ant crawled into it floated safely. The next day, a hunter spotted the crow and took aim. The aim was never saw what would happen. Yeah. It crawled up the hunter's leg and hit it. The gunshot went off in the wrong direction. Okay, in the wrong direction. The crow was very happy because the rat had caught him free. Okay, thank you Dika ya. The wrong direction ya, bukan direction tapi direction. Okay, wash your hand. Ruben, please. Yeah. Thank you. Yes, wash your hand Dika. And next, number 4. Number 4 is okay. Time is yours. Justin. Sudah? Long time ago, in Yeah. there lived a very beautiful princess. The queen was a stepmother. She was very jealous of her beauty, so she wanted her to die. The queen couldn't either a witch. Snow White did not release it. The witch Gave? her voice. The witch gave? As a result, Snow White was put into sleep for years. Okay. Snow White knew about her actual plan. Yeah. She escaped into a forest. There she met a friend with 7 dwarfs.
Okay. Fortunately, in the end, Prince Charming saved her with a kiss. They live together happy ever after. Okay, thank you Justin. They live ya, tadi kamu bacanya they live ya, they live. And then the witch gave, tadi kamu baca the witch give ya. Okay, wash your hand. Okay, the last number 5. Okay, Esther. Time is yours. Yeah, number 5. The good paragraph is A crocodile was trying to pick the bananas which grew on a palm very near his bowl. But no matter how hard it tried, it could not manage to pick them. yes. The generous monkey noticed this and drew him down the bone. But the wife? The No. crocodile Okay. ate its tail and also left some of the bananas for Its his wife. wife. Okay. But his wife turned the crocodile against the monkey. If the monkey lives on bananas, then it's a river, but must be big. Must be and big. sweet, Okay. she said. Okay. Thank you Esther. And then don't forget wash your hand. Ya, itu adalah nomor 1 sampai 5 di aktivitas 2. Oke, ke toilet. Ya, cepetan ya. Oke. Next, kita sekarang berdua ke toiletnya. Oke. Sekarang kita masuk ke aktivitas 3 ya. Aktivitas 3 ini berkelompok. Jadi kalian bekerja secara kelompok. Tentang videonya. Videonya tadi selain sudah Mem tampilkan di depan, Mem sudah share juga ke kelas ya, ke grup WhatsApp. Kalian bisa putar videonya dari WhatsApp. Kalian analis tentang topiknya, lalu the function, generic structure dan language features. Nah, setelah kalian analisis ya, tolong didengarkan. Setelah kalian menganalisis, nanti kalian maju satu-satu ke depan, setiap kelompok dan yang maju semuanya. Jadi satu kelompok ada bertiga, itu yang maju. Jelaskan tentang apa sih topiknya yang kalian dapat dari videonya. Jadi videonya sama nih, tapi Mem akan lihat kelompok mana kelompok yang terbaik. Ya, kelompok mana yang terbaik untuk mempresentkan hasil dari tontonan kalian tentang videonya. Ya, silahkan buka handphonenya boleh. Mem beri waktu 10 atau 15 menit atau 10 aja ya. Oke, 10 menit ya. I give you 10 minutes. Ya, I give you 10 minutes to analyze the video. Boleh dibuka handphonenya untuk diputar lagi videonya. Nanti kalian setelah itu berkelompok maju ke depan. Hah? Yang ini? Iya, yang itu. Betul. Ini videonya yang di-share. Kan ada di PPT kan? Dibuka. Atau diklik ini ya, linknya. Kalau yang dari grup nggak bisa diakses, di LKPD-nya kan ada linknya tuh. Nah, kalian ketik aja, nanti biar muncul videonya. Ini loh, yang aktivitas. Nah, ini kan ada link videonya untuk kerjaan ini. Oh iya. Nanti present ke depan deh. 10 menit ya. Okay. Well, students, yes, after all of you do data processing ya atau pengolahan data, Mem akan berikan sedikit penjelasan. Ya. So, what is the narrative? Narrative is a piece of writing that tells a story. Jadi, basicnya naratif itu adalah sebuah cerita. So, the story can be imaginary or based on a real incidents. Dan kita spesifiknya hari ini adalah tentang legend. So what is the legend? Legend is a story or narrative that lies somewhere between myth and historical fact and which as a rule is about a particular figure or person. Itu adalah the definisi from legend. So next, social function. Okay, social function.
Ya, to tell ya. Jadi narrative text itu punya tujuannya atau social functionnya. To tell a story about something or someone, or to amuse or entertain the readers or listeners. Jadi tujuannya dari naratif itu adalah tell story about something atau someone, tapi karena legend berarti kita lebih ke something. And then to amuse or entertain. Jadi untuk menghibur pembaca ataupun pendengar. Nah, dari naratif itu banyak macam-macamnya, ya. Bisa terlihat sampai belakang. The kinds of narrative text. The first is short stories, ya. And then folk tales, legends yang kita pelajari hari ini, legends, and then myths, fables, cartoon strip, and then picture books. Itu adalah contoh-contoh dari narrative text. Jadi naratif itu nggak cuma legend, tapi banyak banget macam jenis-jenisnya. Paham sampai sini? Clear enough? Oke, next. Nah, generic structure yang tadi sudah kita bahas bareng-bareng ya. Generic structure dari naratif. Oke. So, kenapa nggak gerak? Kenapa nggak gerak? Kok nggak gerak ya? Kok nggak bergerak ya? Oh iya, harusnya. Oke, thank you. Yeah. So the generic structure from narrative, the first is orientation, and complication, resolution, and then reorientation. So what is the orientation? Tadi apa orientation? Pengenalan. Oke, pengenalan. Jadi dia itu isinya tentang sets the scene. Jadi di orientasi ini lebih ke give the information about who, where, and when. Ya, itu adalah di bagian orientation. Lalu di bagian kedua complication. What is the complication tadi dari aktivitas yang tadi? Permasalahan ya, atau start the problem ya. Jadi permasalahan yang mulai muncul itu disebut dengan bagian adalah complication. And the part atau the generic structure from the narrative, the third is resolution. Apa sih resolution tadi? Penyelesaian masalah atau pemecahan masalah, ya betul. Jadi yang namanya resolution di sini itu adalah problem solving. Jadi problem solving dari problem yang muncul di bagian tadi complication, ya. Dan yang terakhir bagian dari naratif teks itu adalah reorientation. Apa tadi isinya tentang reorientation? Apa? Pesan moral atau sebuah kesimpulan dari ceritanya naratif yang ditampilkan. Oke, paham sampai sini? Nah, ini ada nanti Mem akan share PPT-nya, jadi kalian bisa simak video juga tentang penjelasan naratif untuk tambahan informasi. Dan berikutnya adalah language features. Ya, language features yang dipakai itu adalah adjective, nouns, interesting verb, and adverb, direct speech. Nah, narrative text itu identik dengan direct speech. Jadi ada sentence ya yang menyatakan ungkapan si seorang atau ungkapan si tokohnya. Itu nanti ditampilkan di dalam teks naratif. Dan ini adalah clue. Kalau kita tahu nih, teks ini teksnya apa? Kita tahu dia naratif. Biasanya dalam naratif teks itu ada direct speech. Jadi teks yang punya direct speech itu cuma naratif, ya. Oke, next ada text connective. Ada pronouns, time connective, dan tense. Tense yang dipakai itu adalah past tense di dalam naratif teks yang tadi juga sudah kita bahas bareng-bareng. Oke, ini adalah analisisnya. Sampai sini paham? Paham? Oke, sekarang kita akan masuk ke verifikasi, yaitu kalian presentasi hasil diskusi kalian. Oke, saya mulai dari kelompok 4, ada 4 kelompok, berarti kelompok 4. Kelompok 4, silahkan maju. Sebentar, Mem akan tampilkan sebentar, Mem buka dulu.
Kelompok 4 ya. Oke. Kelompok 4. Ntar Mem buka-bukaan satu-satu dulu biar sekalian. Oke. Sudah dikirim tadi semua ya kelompoknya ya. Kelompok 4 kelompok ada semua sudah kirim ke WA Mem. Lalu Mem share. Oke, kelompok 4 mikrofonnya sudah dipegang. Kelompok 4 share. Oke. Kenapa yang muncul masih ini? Kok nggak muncul ya? Ini stop share. Fit please. Mem mau munculin yang kelompok 4. Nih. Ini ya. Ya. Share screen kan? Ininya di pause dulu. Oh, I see. And slide. Oh iya, lupa. Terus ini Share screen lagi. baru yang mana? Oke, grup 4. Thank you ya. Kok masih? Sebentar. Tunggu ya, kelompok 4 ya. Oke. Screen ya. Like this. Terlihat? Oke, sebentar Mem zoom dulu ya. Gimana? Kelihatan ya, lumayan ya. Nanti tinggal dipanahin ke bawah. Oke, time is yours. Ya, silahkan. Siapa? Ya. Oke, kelompok 4, silahkan. Presentasikan apa yang sudah hasil diskusi kalian. Jadi topiknya itu temanya berwarna. Ya, the functionnya itu to tell story about the legend lake of color. Terus generic structure. Gantian. Oke. Buat generic structure-nya itu dari untuk orientation-nya itu dari a very long time ago sampai ke a very spoiled girl. Oke. Untuk complication-nya itu dari now it's time to celebrate sampai ke turn into lake. Untuk resolution-nya itu dari it's a colorful lake sampai ke lake of color. Oke. Buat reorientation-nya press forward ahead. Oke. Lalu how about the language features? Ya, jadi kelompok 4 baca dari teksnya, lalu kelompok yang lain bisa simak dari PPT-nya, dari slide-nya, kelihatan ya? Oke, ayo language features-nya. Untuk adjektif nouns-nya beautiful necklace. Figure speech-nya I don't want to wear it, it's ugly. Short princess. Kedua, shouted is already a specific word, but I'll be more interesting to use at first in the sentence like study English. Okay, clear enough? Finish? Okay, thank you for the fourth group. Thank you, and then sit down please. So next, I quote. Ya, thank you. Give applause dong untuk kelompok 4. Okay, next.
Kelompok 3 ya, silahkan maju ke depan. Time is yours, present, yes, don't forget wash your hands. Boleh dari sebelah sana? Oh iya, sebentar, Mem ganti dulu. Mem ganti dulu menjadi ini close. Mem akan masuk ke kelompok 3 ya. Lihat. Oke. Gak kelihatan? Kalian baca teksnya, yang kelompok lain nyimaknya dari sini. Oke, yang belakang terlihat? Terlihat? Oke, ayo, time is yours. The topic is the legend lack of color, the function to tell the keywords like lack of color. Terus? Generic structure. First is orientation. Orientation is basic information or introduction. First paragraph until third paragraph is the orientation part. Second is complication. Complication is conflict. Paragraph 4 until 6 is part of the complication. Third is resolution or problem solved. Paragraph 7 is the resolution part. Fourth, reorientation or conclusion and moral value. Paragraph 7 is the reorientation part. Oral language features, adjective plus nouns, beautiful necklace, interesting fruit and effort. I don't want the word is ugly. Direct speech, not or little color. That's connected, one pronoun. He, it, they, and she. Unconnected, long time ago. Past tense, wrote, read, love together. Okay, clear enough for the explanation? Okay, thank you. Give applause dong untuk kelompok 3. Thank you so much. Sit down please. Don't forget wash your hands. Wash your hands. Oh ya, terus ini aja. Thank you. And then next, I called the second group. Please come in. The second group is coming. Okay, yes, time is yours. Second group. Oh iya, lupa mikrofon ya. This one. Yes. Oke, yang lain tolong diperhatikan. Topiknya itu tentang kata warna. The function itu tentang about story the of color. Oke. Generic strukturnya ada first orientation dari 1 sampai paragraf 3, dari long time itu sampai a very spoiled girl. Second complication paragraph 4 sampai 6, dari one day sampai red was crying. Third resolution paragraph 7, dari long days sampai of the red. Reorientation paragraph 7 juga. Oke. To language features, Jadi nanti mereka pasti dapat yang pakai masker ini. Oh iya. beautiful Satu buat necklace, Erlin, interesting fruit Oh iya. and Oke. effortnya, Oke, sip. interesting fruit Masih and banyak efforts, syuting. I don't Iya. want to wear it. Oke, shoot. Ugly, princess, dan Oh, ya again, udah. Terserah. is already specific word, but it'll be more interesting to use at first in the sentence like ugly anything. I don't want to wear if it's ugly. Princess so ugly. Untuk viral speech-nya, my belief doctor,
Today I give you this necklace. Please wear this necklace. The next connective pronouns he, it, they, and she. Untuk yang kedua, time connective-nya itu long time ago, cause day, a few months later. Past tense-nya itu rule, right, love, got her, sure, name. Okay, clear enough for the explanation? Okay, thank you. Sit down please and then give applause dong. Okay, thank you so much. And the last one, yes, the first group. The first group, please come in. Terlihatkah? Terlihat? Terlihatkah? Terlihat ya? Oke. Ayo kelompok 1. The topic is the lack of color, and the function is to tell a story about the lack of color. And then? Orientation, paragraph 1, 2, 3. Combination, paragraph 4, 5, 6. Resolution, paragraph 7. Orientation, paragraph 7. For the English features, there are 5 adjectives plus nouns is beautiful necklace, and the lake is full of color. For interesting verbs and adverbs, there is a sentence, my beloved daughter, I give you this necklace today. Please wear this, said Prabhu. We can change it to more specific verb and interesting adverb. And the sentence will look like, my beloved daughter, I give you this necklace today, please wear this, spoke Prabhu eagerly. For the direct speech, it's my beloved daughter, today I give you this necklace, please wear this, and I don't want to wear this necklace, it's ugly. For the text connective, there are 2 pronouns and time connective. For pronouns are his, he, it, their, she, and they. And time connective are long time ago, a few months later, 9 months later, and nowadays. For the past tense, there are short, say, and call. Thank you. Okay, thank you for the explanation. The first group. Okay, sit down please. Give applause dong. Ya, oke ya. Jadi setiap grup sudah memberikan paparannya atau hasil presentasi dari mereka. So, I ask you, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari maju presentasi setiap kelompok? Oke? Yes, Eji. Wes, Eji hari ini aktif sekali ya, Eji. Iya, no, tentang diskusi hari ini. Oke, salah kira. Oke, siap. Jadi untuk sekarang yang meminta adalah dari presentasi kelompok masing-masing ya. Kesimpulannya dari kelompok, berarti Eji mewakilkan kelompok 1 ya. Oke, tolong jelaskan C language social function. Ya, social function ya. Ya, social functionnya itu story about the life of Oke, telaga warna ya. Oke, to tell us about the story telaga warna. Oke, thank you, Eji. And then conclusion for the structure, genre structure. Please, kelompok siapa yang mau coba berikan kesimpulan? Kelompok siapa? Oke. Najla. General structure in narrative class is orientation or introduction and basic information, complication or conflict, resolution or problem solve, and reorientation, conclusion, dan moral value. Oke, thank you. And then kesimpulan untuk language features. Kelompok berapa yang mau memberikan kesimpulan? Kelompok berapa? Kelompok berapa?
Kelompok 4. Oke, kelompok 4. Kesimpulan kelompok dari language features. Kesimpulan. Iya, language features-nya. Yang tadi Ya, dari kegiatan diskusi tadi. Raise your hand. Ya. Oke. Kesimpulan dari language features. Hah? Oke, Sekar. Thank you. Thank you, Esther. For the language features, there are adjectives plus nouns, interesting verbs and adverbs, direct speech, text connectives that include pronouns and time connective, and the last past tense. Oke, thank you, Yas. Ya, itu adalah kesimpulan dari kegiatan diskusi kita hari ini. Ya, jadi terima kasih dan Mem akan berikan nilai ya kelompok mana yang terbaik berdasarkan. Jadi setiap kelompok yang maju, Mem berikan nilai dari keaktifannya, kerjasama antar anggota kelompok, tanggung jawabnya, disiplin dan ketuntasannya. Ya, jadi nanti Mem akan umumkan kelompok siapa yang terbaik. Ya, jadi setelah kalian mengerjakan tes formatif. Oke, berikutnya siapa yang ingin memberikan kesimpulan seluruhnya dari kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, Justin. Yang kencang suaranya, nyalain mic-nya. Nanti, sabar. Ya, nggak nyala. Masa sih nggak nyala? Belum dinyalain. Justin. Menurut saya kesimpulannya itu kita diminta untuk menerangkan atau menjelaskan atau gambaran terjadinya suatu kejadian atau fenomena seperti fenomena alam, budaya, sosial, ilmu pengetahuan dan lainnya yang bertujuan menjelaskan mengapa atau bagaimana fenomena atau hal tersebut bisa terjadi dengan penulisan kata-kata yang mudah dimengerti sehingga orang yang melihat atau membaca memahami berita yang disampaikan. Oke, itu adalah kesimpulan hari ini. Jadi kesimpulan yang sudah kamu sampaikan itu adalah membentuk sebuah teks naratif, ya kan? Dan berbentuk jenisnya apa naratif yang kita pelajari hari ini? Legend, ya. Ya, legend. Oke, thank you, Justin. Oke, alhamdulillah ya sudah diberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. And now kita akan masuk ke bagian refleksi, ya. Kita akan masuk ke bagian refleksi. Di sini Mem akan bertanya, apa sih yang telah kalian pelajari? Siapa yang mau coba menjawab? Memberikan refleksi apa yang telah kalian pelajari? Eji lagi, oke. Aduh, Eji luar biasa hari ini. Luar biasa. Eji, apa yang sudah kalian pelajari di hari ini? Belajar tentang naratif teks, terus generis struktur, terus sosial function, language feature. Udah. Oke. Sebentar, Mem mau nanya. Naratif yang kita pelajari hari ini apa sih? Jenisnya apa? Nah, legenda. Oke, thank you. Thank you, Eji. Tangan dong. Oke, refleksi yang berikutnya adalah apa yang paling kalian sukai dari kegiatan hari ini? Oke, Aisyah. Sebentar, Aisyah. Oke. What I like about the lesson, I'm happy because I can understand narrative text material today. Oke, so especially about naratif ya, spesialnya tentang Legenda. Oke, legenda. Oke, thank you. Aisyah, thank you. And then refleksi yang terakhir adalah apa yang belum dipahami dari kegiatan hari ini? Oke, Yoga. Alhamdulillah semuanya bisa kita pahami. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih, Yoga. Oke, yes. Sekarang Mem akan berikan pengumuman ya, kelompok mana yang terbaik. Kelompok mana yang terbaik
untuk hari ini itu adalah kelompok yang terbaik hari ini adalah the first group ya. Jadi karena ada EJ ya kan ya. Karena mulai dari keaktifan, lalu kerja sama tim kelompoknya, terus tanggung jawab, disiplin, dan akhirnya tuntas tugas-tugasnya itu ada di kelompok 1. Untuk kelompok yang lain jangan berkecil hati. Di next meeting kita harus lebih aktif lagi ya. Oke, selamat untuk kelompok 1, give applause dong. Ya, oke. Now coba dibuka handphonenya. Yes, coba dibuka handphonenya. Kalian kerjakan teks formatif teks, linknya sudah share di grup WhatsApp-nya. Jadi silahkan kalian kerjakan. Berikan waktu sekitar 3 menit untuk menjawab. Kenapa? Bisa dibuka. Bisa? Nggak bisa dibuka? Coba. Loh, kan udah share. Iya, dikunci dari orang tua. Oh, dikunci dari orang. Oh ya udah. Oke, it's okay. Berarti kerjakan di LKPD-nya aja. Karena sama, di LKPD-nya ada yang tampilkan. Tiga menit ya. Sudah? Kalau sudah, silakan dimasukkan kembali handphonenya. Sudah? Ya, kalau sudah boleh dimasukkan kembali handphonenya. Oke, sudah satu orang yang sudah boleh langsung disimpan handphonenya. Oke. Ya. Oke, boleh dirapikan sekalian alat tulisnya, dimasukkan ke dalam tas kalian masing-masing. Sebelum kita berdoa. Oke. Yes, pembelajarannya hari ini sudah selesai, silahkan dirapihkan. Sudah? Sudah rapi semuanya? Oke, sebelum berdoa akan memberikan sebuah motivasi penutup ya. Motivasi penutup untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Di depan ada yang bisa baca? Oke, Najla. Oke, stand up please, Najla. If plan A didn't work, the alphabet still has 25 more letters. Bisa diberikan artinya? Jika rencana A tidak berhasil, alfabet masih memiliki 25 huruf lagi. Atau dengan kata lain, masih banyak jalan menuju Roma. Masih banyak jalan menuju Roma. That's the point ya. Oke ya, jadi itu adalah motivasi penutup untuk hari ini, bahwa ketika rencana A tidak berhasil, alfabet masih punya 25 huruf lainnya. Jadi boleh dibilang adalah masih banyak jalan lain menuju
Roma. Intinya adalah kalian tidak boleh gampang menyerah. Oke, thank you for today. And then Sekar, please lead your friend to close the today's activity. Oh iya. Sebentar Sekar. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Tapi sekarang kita berdoa dulu. Alright, class. Before we end our lesson today, let's pray together. Okay. Oke, thank you. Oke, untuk yang lain jangan lupa untuk tetap selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada, apalagi di situasi pandemi seperti ini. Dan pesan mem adalah istirahat yang cukup untuk menjaga imunitas kalian supaya kalian selalu sehat walafiat. Yes? Sekian pertemuan hari ini. Thanks for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.